Hmm. Piau-piau, aku ingin kamu merayu tunanganku, Lin He. Baiklah, latihan tarian hari ini sampai di sini saja. Kalian boleh pulang dulu. Kepala Lin, bagaimana tarian hari ini? Cukup bagus. Aku yakin malam ini, data siaran langsung pasti akan mencapai target. Lalu, bagaimana kamu berencana menghadiahiku? Aku akan berusaha membujuk Direktur Su untuk menaikkan gajimu. Tapi, aku ingin kamu yang secara pribadi menghadiahiku. Sekretaris Yang, tolong jaga sikapmu. Dia memang berbeda dengan pria lainnya. Miu, kalau kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku. Yang Piao-Piao hari ini agak tidak normal. Ini harus diberitahukan kepada Mio. Hah? Tidak ada orang? Mungkin di kamar tidur? Mio? Aku tidak mengerti. Mengapa kamu harus memintaku merayu Lin He? Aku tidak suka pria. Dia mendekatiku, hanya mengincar kecantikanku dan kekayaan keluarga Su. Tapi ibuku sangat menyukainya. Aku terpaksa mengambil langkah ini. Kamu sudah bersusah payah? Piau-piau. Aku ingin kamu merayu tunanganku, Lin He. Kita adalah sahabat terbaik. Sumiyu, ternyata di hatimu aku adalah orang seperti ini. Lebih baik aku tidak tinggal di rumah ini lagi. Kondisi pasien masih belum baik. Saran saya adalah hentikan pengobatan. Selama masih ada sedikit harapan, aku tidak akan menyerah. Dokter, tolong bantu saya. Pikirkan cara lain ya. Kalau begitu, saya akan memikirkan rencana perawatan lain. Terima kasih. Kakak ipar, kakak laki-laki sudah pergi. Sekarang kamu juga akan meninggalkanku. Tidak. Berapapun biayanya, aku akan menyembuhkanmu. Bibi akan kembali dari liburan dalam beberapa hari. Baik, nanti aku akan membicarakan perpisahan dengan Sumiyo. Sekalian mengajukan pengunduran diri. Tabungan sekarang masih 200.000. Ini cukup untuk sementara waktu. Tapi kakak ipar, kapan bisa sadar? Aku belum tahu. Tidak. Aku harus mencari pekerjaan baru. Lelah sekali. Pijatkan aku.
Aku juga lelah. Lin He, aku memberimu kesempatan untuk kontak dekat denganku. Kamu masih berani menunjukkan wajah masam padaku. Lin He, kalau malam ini kamu tidak memijat kakiku, jangan harap bisa tidur di sini. Halo? Lin He, lama tidak berjumpa. Bagaimana kamu mendapatkan nomor teleponku? Shengtian International, Blok 4, Unit 7, 1201. Cepat datang. Kode aksesnya tanggal lahirku. Aku ada kejutan untukmu. Diam saja apa? Bantu aku menegangkan otot. Bagaimana kamu tahu? Tahu aku di sini? Dan nomor teleponku? Asalkan mengeluarkan uang, informasi apa yang tidak bisa didapat. Bukankah ini cara yang paling sering digunakan Tuan Lin dulu? Kembang sekolah, Li, kasih muka. Kencan malam ini ya. Aku sudah bilang berkali-kali, aku tidak mau berkencan denganmu. Berkencanlah denganku. Lepaskan. Lumayan imut juga, tapi tidak apa-apa. Kemanapun kamu lari, tidak akan lepas dari telapak tanganku. Maaf ya, aku minta maaf untuk hal-hal sebelumnya. Kepadamu. Aku tidak menerimanya. Bagaimana caranya agar kamu bisa menerima permintaan maafku? Kamu jadi sekretaris pribadiku. Apa yang kusuruh, itu yang harus kamu lakukan. Bukan tidak bisa juga. Tapi kamu harus bayar gajiku. Gaji bulanan 100.000, besok temani aku bernegosiasi kerjasama. Baik. Lokasinya di mana? Katie Phillinson. Baik. Kebiasaanmu tidak makan malam selama bertahun-tahun ini. Masih belum berubah ya? Dibeli di toko favoritmu itu. Isi perutmu dulu. Jangan kira sedikit kebaikan kecil ini bisa menebus apa yang telah kau lakukan padaku. Pali, sulit sekali bertemu dengan Anda. Silakan. Pali, ini adalah... Dia adalah sekretaris pribadi saya. Lin He, silakan duduk di mana saja. Bah. Bah. Putri, ini adalah desain proposal perusahaan kami. Halo, saya sekretaris Pak Feng. Baik, Cie. Halil. Setelah pembicaraan kerja sama selesai, Sekretaris Lim, bolehkah Anda mentraktir saya minum? Hari ini, saya bisa minum yang dingin. Jika sekretaris baik ingin minum yang dingin, silakan panggil pelayan sendiri. Pali, mengenai harga yang Anda sebutkan, saya perlu berdiskusi dengan saya. Lalu apa? Dan akan memberi Anda jawaban nanti. Ulurkan tanganmu. Sangat kotor. Curug sekali. Kamu, apa merasa diri kamu sangat menarik? Tidak. Waktu sekolah, ada begitu banyak cewek yang mendekatimu. Itu karena waktu itu, keluargamu kaya. Sekarang, cewek tak tahu malu itu mendekatimu. Karena kamu adalah sekretarisku. Hanya punya nilai guna saja. Aku tahu.
Dan aku tidak pernah berpikir untuk berhubungan dengan mereka. Ingin atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Bukan, aku. Kalau kamu benar-benar tidak tahan, setelah pembicaraan kerja sama selesai, aku bisa carikan kamu beberapa. Tapi sekarang kamu Harus bisa. Kendalikan hasratmu. Direktur Lee. Harga yang Bapak sebutkan sebelumnya, ayahku setuju. Kita bisa tanda tangani kontrak sekarang. Baik. Direktur Lee, kerja sama yang menyenangkan. Saya minum untukmu. Kerjasama yang menyenangkan. Direktur Lee, Sekretaris Lin. hari ini Sekretaris Lin penampilannya cukup memuaskan. Jika kamu bisa terus mempertahankannya, aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu terus bersama di sisiku. Kalau dulu, mungkin aku benar-benar akan tergoda. Sayangnya semuanya sudah berbeda. Setelah aku melunasi hutangku padamu, aku akan pergi untuk selamanya. Kamu kebanyakan minum. Aku bantu kamu ke tempat tidur. Kamu istirahat dulu. Aku akan ambilkan air madu untukmu. Miau Miau, hari ini ibu merapikan kamarmu. Ibu melihat foto bersama saat kamu kuliah. Ada seorang pemuda di dalamnya yang persis seperti orang yang merawat ibu di rumah sakit sebelumnya. Ibu, siapa itu? Dia, pemuda yang cukup tampan, Lin He. Itu kamu? Minum air dulu. Kamu sebelumnya pernah ke rumah sakit? Ling ini yang akan tahu aku pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakak ipar. Dia menyelidikiku sepenuhnya. Sepertinya aku harus segera merencanakan untuk pergi. Kalau tidak, saat dia sepenuhnya mengendalikan pergerakanku, aku tidak akan bisa kabur lagi. Ya. Berikan aku minum. Maaf. Sampai kapan kamu akan terus mengelapnya? Maaf, tiba-tiba aku ingat. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Linhi, kamu kemana hari ini? Kenapa pulangnya sangat larut? Kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya. Mana aku pergi sepertinya adalah kebebasanku, bukan? Apa kamu punya wanita lain? Sumiyo, kalau aku tidak salah ingat, awalnya kamu sendiri yang bilang, kita hanya bertunangan berdasarkan perjanjian, tidak saling mencampuri kehidupan masing-masing. Kemana aku pergi sepertinya tidak perlu melaporkannya kepadamu. Beraninya kau bicara dengan nada seperti itu padaku. Kau percaya tidak? Aku bisa langsung merobek perjanjian ini. Terserah. Linhe, jangan kau menyesal nanti. Kalau tidak, di kemudian hari, meskipun kau berlutut memohon padaku, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Kau... Cepat, aku sudah tidak sabar. Wah, nyaman sekali. Kamu benar-benar hebat. Bisakah kamu jangan mengeluarkan suara seperti itu? Seolah-olah kita sedang melakukan sesuatu yang benar-benar tidak pantas dilihat orang. Rumahku ini kedap suara sekali. Meskipun melakukan sesuatu, hal yang tidak pantas di luar. Tidak akan terdengar suara sedikit pun. Teknik pijatmu ini, belajar di mana lebih nyaman daripada aku bayar ribuan. Pergi ke tempat pijat. Belajar pijat itu sangat butuh ketekunan. Kamu anak orang kaya. Belajar ini untuk apa? Ibu temanku, kesehatannya kurang baik. Aku ingin sesekali membantunya memijat. Guru, aku mohon pada Anda. Ajari aku saja, berapapun biayanya. Aku rela. Baiklah. Terima kasih.
Aku lupa. Halo, Halo, kakak iparmu ada harapan sembuh. benarkah? Ahli pengobatan tradisional Tiongkok Kaisau akan datang ke rumah sakit. Praktek untuk sementara waktu. Kita bisa minta beliau menangani. Tapi apa dokter? Asalkan bisa menyelamatkan kakak ipar. Berapapun biayanya, Kuril. biaya pengobatannya minimal 300.000. Begini, beri aku waktu 2 minggu lagi. Aku pasti akan mengumpulkan biaya operasinya. Aku masih ada urusan. Duluan ya. Nona Shui. Nona Shui. Nona Shui, pesanan antar Anda. Taruh saja di meja. Baik. Menurut saya, bagian kompilasi ini ada masalah. Mungkin tidak bisa mencapai hasil yang Anda inginkan. Anda paham pemrograman? 100. Ditambah 1 ulasan bagus untuk pesanan antar. Saya bantu selesaikan. Meskipun kamu paham pemrograman, proyek ini sangat sulit. Bahkan para ahli pemrograman yang pernah menyelesaikan banyak proyek besar pun belum tentu bisa. Kamu seorang kurir, lihat sekali langsung bisa. Apa kamu bercanda? Orang lain tidak bisa, tapi aku berbeda. Lagi pula hanya 100 rupiah. Kamu tidak akan rugi. Kamu juga tidak akan tertipu. Biarkan aku mencoba. Baik. Jika kamu bisa menyelesaikannya, jangan 100. Aku akan beri kamu jumlah ini. Ternyata proyek ini sangat penting. Baiklah, tapi aku mungkin butuh waktu. Baik. Selesai. Ini sudah selesai. Kamu bisa jalankan programnya. Lihatlah. Kamu sangat hebat. Biasa saja. 100 rupiah. Berikan padaku. Hanya 100 rupiah saja. Jangan-jangan kamu mau ingkar janji? Kode yang kamu tulis ini, aku kurang paham. Temani aku menemui klien. Setelah berhasil, aku akan tambah 10.000 lagi. Manajer Zhao presentasi proyek kali ini dijelaskan oleh Tuan Lin Hei di samping saya. Halo Manajer Zhao. Mari kita duduk dan bicara. Manajer Zhao. Sebenarnya fungsi kami kali ini, terutama ada 4 untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang pertama ini. Baiklah Manajer Zhao, ini adalah keseluruhan pengenalan fungsinya. Sudah selesai. Manajer Zhao, bagaimana pendapat Anda? Produknya memang bagus. Soal harga, Harga bisa kita bicarakan. Lin Hei, aku beri kamu kesempatan terakhir. Saat kamu minta maaf, aku bisa mengizinkanmu. Hei, tetap di sisiku. So tahu. Kenapa kamu keluar? Hal yang mau kubicarakan sudah selesai. Soal harga, itu rahasia perusahaanmu. Aku tidak pantas sebenarnya. Bagaimana? Kontrak harusnya sudah ditandatangani kan? Betul, perusahaan kami di industri ini sudah termasuk yang teratas. Pasti pilihan utama mereka. Di sini ada 110.000 tanpa kata sandi. Aku ada urusan. Culuan ya. Biaya pengobatan kakak ipar, biaya pengobatannya. Halo Tuan Lin, saya Zhao Lu. Senang berkenalan dengan Anda. Mari kita sering berkomunikasi. Kalau begitu Manajer Zhao, nanti kalau ada pekerjaan, jangan lupakan saya.
Kaki saya sangat pegal hari ini. Tolong pijatkan. Baik. Kamu, kapan datang bekerja di perusahaan? Beberapa hari lagi. Saya beri kamu waktu 1 minggu. 1 minggu cukup untuk saya pergi. Baik. Nanti, saya akan beri kamu kejutan. Setelah pasien sadar semua aspek tubuhnya pulih dengan baik, besok bisa keluar rumah sakit. Terima kasih dokter. Terima kasih. Sama-sama. Masuk. Niu, Lin He sudah beberapa hari tidak datang bekerja di perusahaan. Bahkan memblokir teleponmu, dia kali ini tidak akan benar-benar pergi, kan? Lin He adalah seorang yang serakah dan suka wanita yang memenuhi syaratnya dan bisa didekatinya. Hanya saya. Dia pasti tidak mungkin pergi. Mungkin. Tapi dia kali ini agak terlalu keterlaluan. Jika dia tidak, minta maaf dengan baik pada saya. Walaupun ibu saya menghalangi, saya pasti akan mengusirnya. Direktur Su. Lihat, aku bilang dia tidak mungkin pergi. Bukankah dia datang untuk meminta maaf padaku? Tapi, aku tidak akan dengan mudah memaafkannya. Piao Piao, kamu keluar dan bilang padanya, aku tidak ingin bertemu dengannya sekarang. Sekretaris Yang, apakah Direktur Su ada? Supervisor Lin, Direktur Su bilang, dia tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Ada hal apa? Bisa langsung bilang padaku. Baik. Lin He kali ini kenapa begitu tenang? Sekretaris Yang, tolong sampaikan pada Direktur Su. Saya ingin mengundurkan diri. Apa? Kamu mau mengundurkan diri? Benar. Supervisor Lin, ini bukan hal sepele. Bisakah kamu memberitahu saya alasannya? Saya rasa alasan di balik ini, Sekretaris Yang seharusnya sangat paham. Percakapanmu dengan Direktur Su, aku dengar semuanya. Maaf ya, ini salahku. Tolong Sekretaris Yang, serahkan surat pengunduran diri ini ke tangan Direktur Su. Apakah dia datang untuk memohon padaku agar jangan mengusirnya? Bukan. Lalu dia datang untuk apa? Aku tadinya masih ingin memberinya kesempatan. Sekarang lupakan saja. Iya, kali ini sepertinya tidak perlu kamu memberinya kesempatan karena dia datang untuk mengajukan pengunduran diri. Apa? Kamu bilang dia datang ke sini untuk membicarakan pengunduran dirinya. Ya. Menurutku sikapnya kali ini cukup tegas. Ini yang dia minta untuk kuberikan padamu. Berani sekali dia. Berani sekali dia mengajukan pengunduran diri. Baiklah, kalau dia mau pergi, biarkan saja. Aku lihat siapa yang berani menerimanya. Aku tidak suka dia. Kalau dia pergi, itu sesuai keinginanku. Ya. Mengapa hatiku terasa sakit? Mio, bagaimana kalau kamu coba minta maaf padanya? Menurutku waktu itu kita yang salah. Minta maaf? Lin He ini benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya berakting di hadapanku. Tapi menurutku kali ini dia tidak seperti sedang berakting. Baru saja, dia masih mengatur pekerjaan untuk karyawan. Ini membuktikan dia tidak benar-benar ingin mengundurkan diri. Kalau dia mau berakting, biarkan saja. Kita lihat sampai kapan dia bisa berakting. Kepala Lin, apakah Anda benar-benar akan pergi? Kami semua tidak rela melepas Anda. Ya, kami benar-benar tidak rela melepas Anda. Apa di sini? Iya, Kepala Lin. Tenang saja. Urusan selanjutnya sudah kuatur. Meskipun aku tidak ada, kalian tetap bisa. Semangat, kerjakan dengan baik. Baiklah. Mas Dear, Anda meminta saya untuk menyelidiki dan mengatur data tentang Lin He. Semuanya ada di sini. Yang ini, Lin He diduga memiliki hubungan dengan Su Miu. Bagaimana ceritanya? Mereka tidak menunjukkan perilaku intim di tempat umum.
Namun, kami menemukan Lin Hee. Pernah mengunjungi villa Sumiyo. Menurutmu, siapa yang lebih cantik? Aku atau Sumiyo? Bukankah Presdir paling tidak suka orang membahas hal seperti ini? Kenapa tiba-tiba menanyakan hal seperti ini hari ini? Cepat katakan. Tentu saja, Presdir. Jangan bicara tentang pria dewasa. Bahkan gadis seperti aku pun tidak tahan melihatnya. Biasa saja. Presdir, jangan-jangan Anda tertarik pada pria bernama Lin Hee itu? Dia hanyalah seorang playboy yang tidak mau belajar. Bagaimana mungkin aku tertarik padanya? Grup Miao He, Li Miao Xian, nama perusahaan ini. Kenapa terdengar aneh? Halo, saya mencari Li Miao Xian, CEO Anda. Halo, apakah Anda ada janji temu? Tidak, Oh begitu, saya akan menelepon untuk menanyakan. Tunggu. Jika untuk setiap orang yang tidak penting, kita harus mengganggu Presdir pasti akan sangat terganggu. begini. Kalian bisa telepon Direktur Li kalian. Aku kenal dia. Namaku Lin Hee. Di seluruh Tiancheng, siapa yang tidak kenal direktur utama kami? Orang seperti kamu yang menyusup masuk ke perusahaan kami dan mengganggu direktur utama kami sudah terlalu banyak kulihat. Lebih baik kamu lupakan saja niatmu. Maaf, aku benar-benar tidak punya niat seperti itu. Aku adalah sekretaris pribadi Direktur Li kalian. Aku mencarinya hari ini karena ada urusan penting. Orang sepertimu mau magang di perusahaan kami saja kan tidak pantas, apalagi mau jadi. Ini sekretaris pribadi, direktur utama. Bukan? Bagaimana lagi aku menjelaskan? Kamu tetap tidak percaya. Kalau kamu benar-benar sekretaris pribadi, direktur utama kami, kenapa tidak punya kartu akses masuk ke perusahaan? Karena aku belum resmi bergabung, jadi tidak punya kartu akses kali ya. Padahal cuma perlu menelpon untuk mengetahuinya. Cepat pergi, atau aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. Halo, Direktur Lee, ada orang di lobi yang minta bertemu Anda, tapi dia tidak ada janji temu. Aku sibuk. Tidak ada waktu. Dia bilang namanya Lin Hee. Sudah ku bilang aku tidak... Apa? Namanya Lin Hee. Ya, cepat persilakan dia masuk. Tapi dia dihalangi oleh Supervisor Zhang. Berani-beraninya, dia berani menghalangi orangku. Apakah dia tidak mau bekerja lagi? Kamu ini orangnya sungguh aneh. Hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan menelpon. Kenapa kamu terus menghalangiku? Orang sepertimu tidak pantas masuk ke perusahaan kami. Satpam, buang orang yang mengacau ini keluar untukku. Berhenti. Presiden Direktur, Anda datang? Lin Hee, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Siapa yang berani memberimu nyali untuk mengusir orangku? Maaf Presiden Direktur, saya tidak tahu dia adalah orang Anda. Saya kira dia adalah... Adalah apa? Maaf Presiden Direktur, saya tahu saya salah. Orang yang harus kamu minta maaf adalah Lin Hee. Tuan Lin, maaf saya yang salah menilai orang. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Baiklah, ingat, jangan lagi menilai orang dari penampilannya. Baik, saya jamin tidak akan mengulanginya lagi. Kembalilah bekerja. Ya. Lin Hee, ikut aku. Aku akan mengantarmu untuk mengurus penerimaan kerja. Tunggu, urusan penerimaan kerja tidak perlu buru-buru. Ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Kalau begitu, mari bicara di kantorku. Ayo. Kamu ingin bicara apa denganku? Ini adalah beberapa rencana strategis yang saya buat. Berdasarkan kondisi perusahaan, lihat bagaimana menurutmu. Kenapa tiba-tiba begitu rajin? Ganti taktik, ingin menggunakan hal semacam ini untuk menyenangkanku. Aku tidak. Bisa memberimu kesempatan untuk mengejarku lagi. Tapi, kamu harus melakukan tugasmu sebagai sekretaris terlebih dahulu. Hal yang seharusnya dilakukan. Merasa kamu salah paham. Aku datang kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Proposal perencanaan ini. Anggap saja sebagai sisa kompensasi kontrak untukmu. Apa? Apa? Kamu mau pergi? Benar. Kenapa? Karena Sumiyo. Tentu saja bukan. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Apa yang dia punya, aku juga punya. Dan lagi, waktu kamu kuliah dulu, kan paling suka aku. Aku sudah memberimu kesempatan. Semua itu adalah kenakalan masa muda. Bosley, lupakan saja. Lin Hee, kamu pikir aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu? Di Tiancheng ini, yang lebih keras bagiku, Ling Xian, banyak sekali. Pergilah, minggir.
Maaf. Lin He, kamu sekarang sangat butuh uang. Tanpaku, dari mana kamu bisa dapat uang? Kamu pasti akan kembali memohon padaku. Miu, Lin He sudah mengemas semua barangnya. Kamu benar-benar tidak khawatir. Dia tidak akan pernah kembali. Pura-pura, dia orang ini paling pandai berakting. Aku berani jamin, tidak sampai 2 hari, dia akan kembali dengan patuh memohon padaku. Lin He, sini. Kamu memanggilku buru-buru seperti ini. Ada masalah apa? Aku sudah ceritakan hal yang dulu pada kakakku, yaitu bos perusahaan ini. Dia sangat mengakui kemampuanmu. Jadi aku berpikir memanggilmu ke sini untuk cari uang bersama. Aku memang masih butuh uang. Wah, bisa kasihmu perlakuan tertinggi. Bagaimana? Aku sudah berjanji pada kakakku. Baik, oke. Kak, aku sudah bawa Lin He ke sini untukmu. Ini kakakku, Shui Kang. Halo, Tuan Sui. Lin He, aku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Kalian tunggu sebentar di samping dulu. Baik. Tun Shui, kita sedang membahas proyek rahasia penting perusahaan. Dia orang tua, tidak pantas berada di sini. Lin He, abaikan saja mereka. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan rencana kalian berdua? Bos, masalah ini terlalu rumit. Kami tidak bisa memikirkan solusinya dalam waktu singkat. Grup King Yun adalah perusahaan terkemuka di Tianjin. Kali ini kita akhirnya bisa terhubung dengan mereka. Tapi kalian bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah kecil yang mereka ajukan. Untuk apa aku mempekerjakan kalian? Bos, masalah ini berkaitan dengan kecerdasan buatan terbaru, bukan hanya kami, seluruh Tianjin. Mungkin tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Tuan Sui, jika Anda tidak keberatan, saya bisa mencobanya. Kami yang sudah bertahun-tahun di industri IT saja tidak bisa. Apa yang kamu omongkan? Dia hanya ingin pamer, tapi tidak punya kemampuan. Mencari perhatian hanya akan jadi bahan tertawaan. Aku percaya Lin He. Tuan Sui, Anda tidak punya pilihan lain, bukan? Baik, coba kamu yang lakukan. Selesai. Benar-benar terselesaikan. Kak, orang yang saya rekomendasikan untukmu, bagus kan? Lin He, besok ikut saya ke grup King Yun untuk bernegosiasi. Bos, King Yun adalah grup besar. Lin He tidak punya pengalaman relevan kalau dia yang pergi. Bagaimana kalau pihak lain merasa kita tidak serius dengan kerja sama ini? Sudah diputuskan. Lin He, kamu yakin bisa? Saya jamin Anda puas. Sedang memikirkan apa? Tidak ada apa-apa. Jangan-jangan sedang memikirkan Lin He. Tidak sama sekali. Saya malah berharap dia tidak mencariku. Baiklah, baru-baru ini saya dengar teman lamamu, Zhou Mohan, pulang untuk mengambil alih grup King Yun. Apa kamu mau mengatur waktu untuk bertemu? Dia pulang untuk apa? Tidak usah bertemu. Baiklah, baiklah. Tidak usah bertemu. Hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Pergi. Ya. Presiden, ini sudah sekretaris pria terbaik di perusahaan kita. Anda masih tidak puas? Bagaimana kalau saya telepon Lin He lagi untuk membicarakannya? Saya akan menghubungi Lin He untuk membicarakannya lagi. Jangan dulu, untuk sementara ini kita akan negosiasi kerja sama dengan grup King Yun. Untuk sementara, ikuti saja saya dulu. Baik. Dokumen untuk kerja sama ini sudah lengkap semua. Sudah lengkap semua, tapi yang akan menemui kita kali ini bukan Zhou Mohan, melainkan wakil presiden grup King Yun.
Perjalanan Zumohan sangat rahasia. Di internet, bahkan di berbagai sistem intelijen, tidak ada fotonya. Aku justru penasaran. Seperti apa orangnya? Hah? Presiden, lihat cepat. Itu Lin He bukan? Kenapa dia datang? Jangan-jangan dia datang untuk wawancara. Sepertinya bukan. Standar perekrutan karyawan. Grup King Yun sangat tinggi. Menurut resume Lin He, mungkin dia tidak akan lolos seleksi tahap pertama. Aku tahu, pasti dia sedang mencariku. Berpura-pura bertemu secara kebetulan. Menunggu aku membuka mulut lagi untuk menahannya. Sudah bertahun-tahun, dia masih jahat seperti ini. Dia terlalu keterlaluan. Menurutku, Presiden jangan memberinya wajah yang ramah. Tidak apa-apa. Nanti aku akan membongkar kedoknya. Biarkan dia mempermainkanku seperti ini. Lin He, apa asyiknya? Kamu melakukan ini? Kamu mau apa? Aku ada urusan. Tolong minggir. Tidak boleh. Lini, apa sih kamu ini? Sudahlah. Presiden Direktur, dia sudah memperlakukan Anda seperti itu. Anda masih melindunginya. Pembicaraan saya sebelumnya memang salah. Dia tidak mau berurusan dengan saya. Itu seharusnya. Tapi, dia akan segera tahu kebaikan saya. Dan akan kembali ke sisi saya. Ayo kita pergi. Sudah jam 9. Mengapa Lin He belum datang? Tidak seharusnya. Dia orangnya cukup tepat waktu. Jangan-jangan dia tahu dirinya, tidak bisa menanganinya. Dan bersembunyi seperti kura-kura. Masih ada kesadaran diri? Tidak mungkin. Saya percaya Lin He. Udahlah, waktu yang dijanjikan hampir tiba. Kita masuk dulu. Maaf, Anda karyawan departemen mana? saya bukan. Saya mewakili grup Cutia untuk berdiskusi kerjasama. Tentang proyek kecerdasan buatan itu. Jawabannya adalah Anda. Benar. Begini saja, saya tanya Anda satu pertanyaan. Jika Anda bisa menjawabnya, saya tidak akan mempermasalahkan hal tadi. Baik, silakan tanya. Apa masalah terbesar yang dihadapi kecerdasan buatan? Ini sebenarnya sederhana. Masalah terbesarnya ada di sini. Pemahaman manusia tentang otaknya sendiri masih kurang. Seperti yang paling populer sekarang, kecerdasan buatan DeepSeek. Tampaknya hanya sebuah... Kenapa Lin He belum juga membalas pesan? Jangan lihat lagi. Jangan hubungi orang ini lagi mulai sekarang. Cepat lihat. Ternyata dia ada di sana. Ternyata dia sudah datang sejak lama. Bahkan sudah berbincang dengan penanggung jawab grup King Yun. Dengan dukungan data yang cukup untuk mewujudkan kecerdasan menyeluruh pun tidak masalah. Lin He, ternyata kamu di sini. Kenapa kamu tidak membalas pesan? Aku jadi sangat khawatir. Aku baru saja mau membalas, lalu menabrak seseorang. Maaf, Siapa mereka ini? mereka datang bersamaku untuk membicarakan kerja sama. Katanya penanggung jawab di sini sulit diajak bicara. Tak disangka mudah sekali. Seorang anak muda bisa mengobrol senang dengannya. Direktur Sue, Wan Ying, aku perkenalkan. Ini adalah... Aku tahu. Penanggung jawab grup King Yun. Halo, saya adalah bos Cutian Teknologi. Shui Kang. Anda salah orang. Saya bukan penanggung jawab apapun. Apa? Bukan. Wan Ying, ayo kita pergi. Lin He, cepat pergi. Kita sudah terlambat. Saya akan pergi dulu. Maaf atas kejadian tadi. Kalau ada yang tidak kamu pahami, bicarakan lewat ponsel. Orang dari Cutian Teknologi belum datang juga? Belum. Beritahu semua, mulai sekarang perusahaan melarang kerjasama dengan Cutian Teknologi. Baik. Kenapa CEO tiba-tiba tertarik dengan orang Cutian Teknologi? Tertarik? Manajer Zhao. Halo, saya bos Cutian Teknologi. Kalian terlambat. Manajer Zhao, maaf. Kali ini kami juga, karena terlalu lama tertahan di lantai bawah. Kejujuran,
adalah dasar kerjasama. Jika ini saja tidak bisa kalian penuhi, bagaimana saya percaya? Kalian bisa menyelesaikan kerja sama kita dengan kualitas dan kuantitas terjamin di masa depan? Manager Zhao, ini adalah kesalahan kami. Kami harap Anda bisa memberi cutian teknologi satu kesempatan lagi. Kami bisa membuktikan kejujuran dan kemampuan kami. Ya, Manajer Zhao. Cutian teknologi kami. Seharusnya adalah perusahaan yang paling cepat menyelesaikan masalah yang Anda ajukan, bukan? Kalian memang yang tercepat, tapi perusahaan lain juga menyelesaikannya dalam batas waktu. Dan ada beberapa perusahaan yang skalanya jauh lebih kuat daripada cutian teknologi kalian. Ini seharusnya cukup jelas bagi Direktur Sue. Manager Zhao, skala perusahaan kami memang tidak bisa menandingi perusahaan lain. Tapi kami bisa menunjukkan kejujuran terbesar kami. Saya bisa memberikan tambahan diskon 2% atas dasar kerjasama kali ini. Perusahaan ini adalah pilihan langsung dari Presiden Direktur. Mari kita coba negosiasikan lagi grup King Yun kami. Tidak terlalu mempermasalahkan 2% ini. Jangan bilang saya tidak memberi kesempatan. Sekarang saya beri kalian waktu 10 menit. Untuk meyakinkan saya, jika tidak bisa, kerja sama kita. Berakhir di sini. Manager Zhao, di dalam ini adalah proposal kami untuk generasi baru. Perencanaan untuk produk kecerdasan buatan. Siapa namamu? Manager Zhao, biar saya jelaskan. Ide kami. Tunggu. Saya rasa kalian perlu menjelaskan kepada saya tentang dia. Saya rasa kalian sama sekali tidak menghormati kerja sama kali ini. Manager Zhao, kami di cutian teknologi sangat menghargai kerja sama kali ini. Manajer Zhao, orang ini akan kami keluarkan dari perusahaan. Semoga jangan sampai dia merugikan perusahaan kami. Tidak bisa. Mana bisa langsung diusir. Lin He, kamu cepat jelaskan pada Manajer Zhao. Cukup. Manajer Zhao, Anda jangan marah. Direktur Shui, Anda masih ragu apa? Saya beri kalian waktu untuk berdiskusi internal. Semoga kalian jangan mengecewakan saya. Manager Zhao, Nanti kembali ke perusahaan, langsung atur pekerjaannya. Ini pertama kalinya kami bekerja sama dengan King Yun Group. Harus berusaha sepenuh hati. Ya, Itu kan Manajer Zhao. Kenapa penampilannya seperti itu? Keluar dari ruang rapat. saya ingat manajer Zhao hari ini bertemu dengan cutian teknologi untuk bahas kerjasama kan? Jangan-jangan negosiasi kedua pihak gagal. Hubungan saya dengan wakil direktur mereka, Shui Waning, lumayan baik. Mari kita lihat ke sana. Direktur Shui, kan sudah saya bilang orang ini tidak bisa diandalkan. Kalau bukan karena dia, plan kerja sama kita sudah selesai dibahas. Kalau bukan karena Lin He, kita bahkan tidak bisa bertemu muka dengan Manajer Zhao. Masalah itu bukan hanya dia yang bisa menyelesaikannya. Asal diberi waktu, kami juga bisa menyelesaikannya. Apa yang Lin He lakukan di sini? baik. Sudah diputuskan, Lin He. Kamu nanti harus minta maaf yang baik kepada Manager Zhao. Sudah diputuskan. Dia benar-benar mengira perusahaan lain seperti bos. Kamu begitu baik kepadanya. Sekarang merasakan akibatnya, kan? Bagaimana mereka berani mengganggu Lin He? Kami usian. Kenapa kamu datang? Direktur Lee, kenapa Anda datang? Apa kesalahannya? Sampai kalian sekelompok orang menindasnya? Dia hampir menggagalkan kerja sama kami dengan grup King Yun. Hanya memintanya, minta maaf saja sudah sangat murah hati. Kalian kamu lebih memilih menderita di tempat lain daripada tinggal di sisiku hanya karena aku tidak pernah menundukkan kepala kepadamu. Ternyata begitu, Wan Ying. Sudah berapa lama kamu tidak datang ke rumahku? Kalau ada waktu, kita berkumpul. Baik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu lagi. Lin He, nanti kamu minta maaf yang baik. Kalau kerja sama kali ini gagal, kamu harus keluar dari perusahaan. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk membuatnya setuju bekerja sama. Aku sangat penasaran. Bagaimana caramu membuatku setuju? Sebentar lagi kamu akan tahu. Kamu mempermainkanku. Pasti direktur utama salah. Cutian teknologi. Sama sekali tidak layak untuk kerjasama. Aku tidak punya waktu bermain-main dengan kalian. Manager Zhao. Lin He, cepat minta maaf kepada Manager Zhao. Tidak perlu, Direktur Sue. Kerja sama kita dibatalkan. Kerjasama ini masih bisa dibicarakan. Direktur utama. Manajer Zhao? Ini adalah presiden direktur perusahaan kami, Tuan Zhou. Ya, ini adalah presiden direktur perusahaan kami. Sekaligus ketua dewan. Ternyata dia adalah presiden direktur grup King Yun. Presiden direktur, kenapa Anda datang?
Kalau saya tidak datang, Anda akan mengusir rekan kerja terbaik saya. Terbaik mereka. Saya sudah berbicara dengan Linha. Jawabannya sangat memuaskan saya. Proyek kecerdasan buatan kami akan diserahkan kepada Cutian Teknologi. Ini. Baik. Ya. Tak disangka, kita ternyata diperhatikan oleh Presiden Direktur Grup King Yun. Kemampuan perusahaan kita sangat kuat. Wajar saja. Diperhatikan. Lin He, apakah kamu sudah tahu dari dulu? Dia adalah presiden direktur Grup King Yun. Jadi kamu banyak ngobrol dengannya. Aku tidak menyangka di seluruh perusahaanmu masih ada satu orang yang pintar. Tentu. Kalau tidak, kenapa hanya aku yang menangkapmu? Menangkap? Mana kamu menangkapku? Tebak saja. Baiklah, tebah. Apakah aku mau menebah? Xiaoxia, menurutmu, Lin He itu orang seperti apa? Seorang karyawan baru yang tidak tahu sopan santun. Bahkan perusahaan kita. Dia bahkan tidak bisa melewati penyaringan resume tahap pertama. Presiden Direktur, apakah saya salah bicara? Dia tidak sesederhana itu. Selidiki saya rasa. Dia akan memberi kita kejutan. Baik. Saat kuliah, Lin He masih seorang anak orang kaya. Tapi di Tianqing, tidak ada keluarga kaya bermarga Lin. 4 tahun lalu, Lin He menghilang untuk sementara waktu. 4 tahun lalu, Ketua Dewan Longteng Group mengalami kecelakaan mobil saat itu. Dia juga bermarga Lin. Jangan-jangan dia adalah kakak Lin He. Ini benar-benar penemuan yang luar biasa. Dia memang punya banyak kejutan. Dia ternyata tunangan Sumiyu. Menarik. 300. Capek sekali. Piao, tolong ambilkan ini. Zhou Mohan? Tidak mau angkat. Apa? Mau makan bersama keluar? Tidak mau. Kalau begitu, aku akan datang menemuimu. Rumahku tidak menyambutmu. Dengar, Tante akan pulang beberapa hari lagi. Coba katakan, kalau aku datang makan di rumahmu, apakah Tante akan mengizinkanku? Kamu? Baik. Waktu, tempat. Nanti aku kirim ke ponselmu. Aku akan bawa 1 orang. Kalau begitu, aku juga bawa 1. Halo. Aku ingin membicarakan urusan kerja sama denganmu. Mari makan malam bersama nanti. Pazu, halo. Halo. Piao, tidak perlu menyapa wanita tua ini. Sumiyu, aku dengar Bibi mencarikanmu seorang tunangan. Aku pikir kamu akan membawanya hari ini. Dia membuatku marah. Aku menyuruhnya merenung. Justru kamu. Bukankah akan membawa seseorang? Kenapa orangnya belum datang? Jangan-jangan kamu membohongiku. Sejak kecil kamu tidak punya teman. Tapi mulutmu sangat keras. Dia akan segera datang. Dia datang. Bukankah itu Lin He? Kenapa dia datang? Mungkin dia tahu dari mana saya datang ke restoran ini. Datang untuk meminta maaf. Kamu bahkan tidak membawa setangkai bunga. Permintaan maaf ini, saya tidak akan menerimanya. Maaf, saya terlambat.
Tidak apa-apa. Masakan belum lengkap. Duduklah. Perkenalkan, ini adalah Tuan Joe. Tidak perlu diperkenalkan Tuan ini. Kami semua kenal. Kalian saling kenal ya? Tidak akrab. Hei, bisa bantu saya mengupas kulit udang? Yang kurang baik. Bantu saya kupas. Saya tingkatkan dana kerjasama untukmu. Kamu jahat sekali. Bisa-bisanya di depan banyak orang menyuruhku menciummu. Linhe sekarang seharusnya sudah sepenuhnya kesempatanku datang. Aku mau kamu menyuapiku 2 kali lipat. Ada apa, Miu? Badan tidak enak? Tidak apa-apa. Sumpitmu jatuh. Bagaimana? Kau minta pelayan mengambilkan sepasang lagi? Miu, pakai punyaku saja. Aku turun mengambilnya. Hah? Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Yang Piao, wanita ini berani sekali. Tahu, pasti lagi diatur oleh Sumiyu. Sumiyu, temanmu itu mengambil sumpit lama sekali. Kenapa belum naik juga? Piao-piao. Sumpitnya larinya terlalu jauh. Sumpit ini kotor. Ganti saja. Makanlah, aku kebetulan lapar. Aku dan Ahe nanti masih mau menikmati dunia berdua. Kami tidak akan mengantarmu. Miu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Itu cuma Linhe. Tanpanya, aku masih punya lebih banyak pria. Apakah kamu benar-benar bisa melepaskannya? Hari ini, makan ini benar-benar sangat nyaman. Tuan Zhou, Anda sudah menyelidiki saya, kan? Kenapa Anda bilang begitu? Anda makan dengan Sumiyu, lalu memanggil saya ke sini. Bukankah itu karena Anda tahu hubungan saya dengannya sebelumnya? Benar, tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran. Kalau Anda adalah tunangan Sumiyu, kenapa Anda menyetujui permintaan yang saya ajukan di meja makan? Benarkah hanya demi uang? Tentu saja. Saya dan dia sudah tidak ada hubungan lagi. Anda begitu hebat. Dia sampai tega melepaskan Anda. Mungkin di matanya, saya hanyalah seorang pria yang serakah dan suka wanita. Apakah Anda memang begitu? Kalau saya bilang tidak, pasti terlalu palsu. Hanya saja, dia memang bukan standar pasangan hidup saya. Saya justru berharap Anda adalah orangnya. Zhou, saya tidak terlalu jelas mendengar apa yang Anda katakan. Tidak ada apa-apa. Baiklah Tuan Zhou, saya masih ada urusan. Pulang dulu. Tunggu. Anda lupa. Kenapa saya memanggil Anda ke sini? Mencari saya dengan alasan membicarakan pekerjaan, bukankah untuk ini? Siapa bilang? Saya datang hari ini benar-benar untuk membicarakan bisnis dengan Anda. Ada apa? Apakah proyeknya ada masalah?
Saya ingin membicarakan bisnis senilai 2 miliar dengan Anda. Pak Zo, proyek ini terlalu besar untuk saya. Saya takut tidak bisa menanganinya. Bagaimana bisa tahu kalau belum mencoba? Saya ini tidak punya banyak kelebihan. Hanya satu. Saya sangat tahu diri saya sendiri. Saya justru merasa modal Anda sangat kuat. Bagaimana kalau kita coba malam ini? Sebentar, saya angkat telepon dulu. Halo, kakak ipar. Sudah pulang? Sedang dalam perjalanan pulang. Oke, baik. Pak Zhou, kakak ipar saya memanggil. Saya pulang dulu. Anda sendiri hati-hati. Sayang sekali, hampir saja berhasil. Tapi jangan khawatir. Saya tidak akan menyerah pada mangsa yang bagus ini. Kakak ipar. Mana orangnya? Tadi mana lupa? Bukannya masih di rumah? Hah? Kakak ipar. Kamu kenapa? Xiaohe, jangan! Kakak ipar ya? Maaf, aku tidak sengaja. Kakiku lemas. Cepat bantu aku ke kamar tidur. Baiklah. Maksudku, kau harus membantuku. Masih melihat? Berbaliklah. Aku mau ganti baju. Linhi, apa yang kau pikirkan? Itu kan kakak iparmu. Sudah, boleh berbalik. Boleh berbalik. Kak, gaya rambutmu ini berbahaya. Bicara apa kau? Ada apakah? Xiaohe, jujurlah pada kakak. Akhir-akhir ini kau sedang ingin wanita ya? Kak, aku. Kakak tahu, kakak akan membantumu. Kakak ipar, tidak boleh. Ini. Kenapa? Kamu tidak suka wanita? Kamu seperti ini, bagaimana aku bisa menjelaskan pada kakakmu? Bukan begitu. Kakak ipar, orientasiku normal. Hanya saja. Lalu apa lagi? Lihat, kamu sudah menahan diri sampai begini. Bukan. Kakak ipar, aku. Kakak ipar bantu, carikan pacar. Pacar. Kenapa? Jangan-jangan kamu? Kamu keluar. Kakak ipar, aku salah. Maafkan aku, kakak ipar. Maaf, kakak ipar. Anak nakal, kamu keluar? Aku... Kenapa detak jantungku begitu cepat? Linhei, Tuan Shui. di dalam ini ada 100.000 yuan. Apa maksudnya ini? Lagi pula, kamu bukan karyawan perusahaan kami. Perkembangan proyek kerja sama kali ini berkaitan dengan rahasia perusahaan mulai besok. Kamu tidak perlu ikut serta lagi.
Baik. Tapi jumlah ini kurang tepat ya. 100.000 yuan, tidak salah. Kalau aku tidak ingat salah, kontrak yang kita buat waktu itu 7%. Lagi pula, kamu tidak memberikan kontribusi apapun pada perusahaan. Bahkan kamu memanfaatkan fasilitas perusahaan untuk mempelajari banyak hal. 100.000 yuan ini sudah cukup banyak. Saya ingin bertanya tentang hal ini. Apakah Wakil Presiden Shaw mengetahuinya? Dia tidak perlu tahu. Saya adalah pemilik perusahaan. Baik, tapi mulai sekarang, proyek ini, jika muncul masalah apapun, tidak ada hubungannya dengan saya. Tentu saja, karyawan perusahaan kami sepenuhnya mampu menangani berbagai masalah. Lagi pula, mereka tidak sepertimu. Hanyalah seorang pendatang baru yang tidak dikenal. Saya harap kamu jangan sampai menyesal. Tenang saja, anak muda. Jangan terlalu gegabah. Dan saya pasti tidak akan menyesal. Hati-hati di jalan. Tidak usah diantar. Tuan Zhou, silakan. Karyawan perusahaan kami. Semuanya adalah elit di industri IT. Kerja sama kali ini, Tuan Zhou, Anda bisa 120%. Yakinlah. Ya, dengan Lin Hei, di sini, proyek kali ini pasti bisa diselesaikan dengan sempurna. Nyonya Sue, di mana Lin Hei? Begini, Lin Hei dia. Bos, ada masalah. Masalah apapun. Jangan sampai tidak sopan di depan tamu penting. Tidak apa-apa Nyonya Sue, tangani masalahnya dulu. Baik. Ada masalah apa? Model besar kecerdasan buatan, lepas kendali. Orang-orang kita tidak bisa menyelesaikannya. Tidak berguna. Bagaimana dengan Lin Hei? Apakah dia juga tidak bisa menyelesaikannya? Lin Hei sudah diusir. Dia hanya seorang pendatang baru. Dengan atau tanpa dia, sama saja. Kalau dia sudah diusir, maka kontrak kita juga dibatalkan. Pak Zhou, dia cuma Lin Hei. Tidak perlu sampai membatalkan kontrak, kan? Iya, Pak Zhou. Lin Hei itu cuma wakil presiden direktur kami. Kemampuannya juga biasa saja. Kalau bukan karena wakil presiden direktur kami, ada hubungan ini, dia sama sekali tidak mungkin terlibat dalam proyek ini. Oh, begitu? Begitulah, benar. Lin Hei itu tidak hanya tidak punya kemampuan, tetapi juga serakah. Makanya saya usir dia. Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Dulu kalau bukan. Sudah, Pak Zhou. Kamu tenang saja. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini. Pak Sue, sudah selesai? Pak Zhou, kamu tenang saja. Saya akan segera menyelesaikannya. Dengan kemampuanmu, meskipun saya kasih waktu seminggu lagi, kamu juga tidak akan bisa menyelesaikannya. Kalau bukan karena Lin Hei, perusahaan Wujutian Teknologi, ingin masuk ke grup kami Jin Yuan, pintunya pun tidak akan ada. Hari ini kalau Lin Hei tidak ada, kontrak dibatalkan. Selain itu, kamu juga harus membayar ganti rugi kepada perusahaan kami, 10 miliar. Ini. Kah, tunggu apa lagi? Cepat telepon Lin Hei. Dokter bilang, kondisi tubuhmu baru saja pulih. Kamu perlu dibanyak pijat agar peredaran darah di anggota badanmu lancar kembali. Tahan sedikit. Halo, Bos Yue. Aku sudah pergi. Kenapa kamu meneleponku? Lin Hei, jangan tutup telepon. Aku berjanji akan memberimu imbalannya dulu. Bukannya kamu bilang, kamu tidak menyesal? Aku akan tambah 3% lagi untukmu. Baik. Sepakat. Lanjutkan. Kenapa Lin Hei belum datang? Kak, kali ini kamu keterlaluan. Kalau aku Lin Hei, aku juga tidak akan datang. Aku ini kakakmu. Kenapa kamu membela orang lain? Kalau bukan karena kamu kakakku, aku juga akan pergi bersama Lin Hei. Lin Hei ini sebenarnya punya daya tarik apa? Ada kamu begitu baik padanya? Sudah biasa. Tapi Bos Zhou juga begitu baik padanya. Dia datang. Lina. Nanti dulu. Aku selesaikan masalah ini dulu. Selesai. Ini hanya konflik data sederhana. Inilah perbedaannya.
ini? Hah? Kak Wening, benar-benar kamu. Selama beberapa tahun ini kamu selalu tidak menghubungiku. Teleponmu juga tidak ada yang mengangkat. Aku pikir kamu mengalami sesuatu. Memang ada sedikit masalah. Masalah apa? Seriuskah? Butuh bantuanku tidak? Sekarang sudah tidak apa-apa lagi. Tapi, aku memang ada satu hal, ingin minta bantuanmu. Kak Wening, di antara kita berdua, tidak perlu sungkan. Aku pasti akan membantumu jika bisa. Aku punya adik laki-laki, kamu bisakah bertemu dan mengobrol dengannya? Kak Wening. Kalau benar-benar tidak bisa, lupakan saja. Anggap aku tidak pernah mengatakannya. Kak Wening, aku bisa bertemu dengannya. Baik. Nanti aku beritahu si bocah nakal ini. Semoga setelah bertemu, pihak lain tidak akan mengganggu. Aku tidak ingin Lin He salah paham. Siapa? Begitu misterius. Sebuah kakak yang pernah membantuku dulu. Dia ingin mengajakku bertemu dengan adiknya. Kencan buta, kamu setuju? Kak Wening dulu banyak membantuku. Aku tidak enak menolaknya. Hah? Mio, bagaimana kalau kamu menemaniku? Dengan begitu, aku bisa cari alasan untuk pergi. Mio, kamu pasti tidak tega melihatku diganggu oleh seorang pria asing, kan? Baiklah. Lebih baik kamu. Kakak, perusahaan yang kau dirikan, aku sudah beli kembali. Dendamu pasti akan kubalaskan. Mereka yang menyebabkan kematianmu tidak akan kulepaskan satupun. Anda pasti Bapak Lin yang mengambil alih perusahaan kami, kan? Ya. Halo Bapak Lin, saya asisten pribadi direktur perusahaan Lina. Jika ada kebutuhan apapun, silakan perintahkan saya. Ini adalah semua laporan data perusahaan. Pergilah beritahu inti pimpinan perusahaan. Suruh mereka datang ke ruang rapat untuk rapat. Baik. Halo, Kakak Ipar. Yohe, aku sudah mencarikanmu. Seorang gadis yang sangat bagus. Malam ini ketemu dia. Benar-benar mau memperkenalkan pacar untukku ya? Kau harus pergi. Baiklah. Dia gadis yang baik. Tunjukkan performa yang bagus. Baik, aku mengerti. Ini terlalu kotor ya? Wali, ada apa? Apakah orang dari perusahaan kami yang membuat Anda tidak senang? Ali adalah klien besar perusahaan kami. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Petugas kebersihan, apa yang terjadi? Berani-beraninya kamu membuat marah. Klien besar perusahaan. Sepertinya kamu tidak ingin bekerja lagi. Apakah Anda membicarakan saya? Apakah ada petugas kebersihan kedua di sini? Kepala Zhao, Anda salah. Orang di hadapan Anda ini adalah bos baru kami, Pak Lin. Lina, apakah saya tidak salah dengar? Kamu bilang orang ini yang baru datang sudah menyinggung klien terbesar perusahaan kami adalah bos kita? Sudah tidak tertolong. Perusahaan benar-benar tidak tertolong, Pak Lin ya. Saya belakangan ini kesehatan tidak terlalu baik. Mungkin tidak bisa menjalankan pekerjaan ini. Mohon Anda setujui saya mengundurkan diri. Kepala Zhao, jangan terburu-buru. Jika Kepala Zhao mengundurkan diri, saya juga akan pergi. Pak Lin, cepat pikirkan cara. Mereka semua adalah karyawan inti perusahaan kami. Jika semuanya pergi, perusahaan benar-benar tidak bisa beroperasi lagi. Setelah Anda membaca dokumen ini, jika masih ingin pergi, saya pasti tidak akan menghalangi Anda. Apapun trik yang kau mainkan, aku pasti akan pergi. Direktur Lin, apakah Anda yakin? Tunggu saja.
Direktur Lin, bagaimana selanjutnya? Ini termasuk rahasia perusahaan. Kamu seorang karyawan yang akan mengundurkan diri, tidak berhak melihat bagian selanjutnya. Direktur Lin, saya tidak akan mengundurkan diri. Begitu saja tidak jadi mengundurkan diri. Katamu pergi ya pergi. Katanya datang ya datang. Lalu bagaimana aku menjalankan perusahaan ini sebagai bos? Direktur Lin, apa yang harus saya lakukan agar Anda memenahan saya? Direktur Lin, Anda harus mempertimbangkannya dengan baik. Mulai hari ini, saya akan menaikkan jabatanmu menjadi wakil direktur perusahaan. Saya berikan waktu 1 minggu untukmu merekrut tenaga kerja dan membentuk tim penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan. Bisakah kamu melakukannya? Saya jamin akan menyelesaikan tugas. Pergilah. Belum pernah melihat Xiaofangnya seperti ini. Tidak menyangka. Bos baru ini tidak hanya tampan, kemampuannya juga sangat kuat. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Direktur Lin, apakah Anda membutuhkan sekretaris pribadi? Sekretaris pribadi yang seperti apa? Yang seperti ini. Aku tidak butuh. Bos yang seperti ini cukup bagus juga. Miu, dia akan segera tiba. Nanti ya. Kamu lihat saja petunjuk dari mataku. Lalu ingatkan aku untuk pulang menutup kompor gas. Kamu benar-benar tidak berniat berbicara dengan orang itu? Bagaimana jika dia pria tampan? Aku tidak tertarik. Baiklah, nanti kamu ingatkan aku. Ini seharusnya lokasi yang dikatakan kakak ipar. Lalu mengapa aku tidak melihat orangnya? Rok pendek hitam, kaki jenjang, dan stocking hitam. Sepertinya dia. Lalu mengapa ada 2 orang di sampingnya? Mengapa bayangan ini terasa sangat familiar? Sudahlah, nanti saja dipastikan. Halo, apakah ini Ibu Yang? Miu, suara ini mengapa terdengar sangat familiar? Lin He, bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa kalian? Jadi, Kak Wenning ingin mencarikan jodoh untukmu. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita tidak perlu membahasnya. Nanti, aku ambil foto saja. Untuk segera membeli coba. Tidak boleh. Maksudku, Kak Wenning sangat pintar. Jika kita asal-asalan saja, pasti akan ketahuan olehnya. Tidak apa-apa. Lebih baik kita pergi makan, mengobrol, sambil jalan-jalan. Ya, boleh juga. Piao, bukankah kompor gas di rumahmu belum ditutup? Cepat pulang untuk menutup kompor gas. Sekretaris Yang, gas tidak dimatikan. Ini masalah besar. Coba kembali untuk mematikannya. Cukup berbahaya. Tidak perlu, saya tumbuh besar menghirup gas. Bakatmu itu cukup unik ya. Sebenarnya, saya punya bakat yang lebih hebat. Mau coba? Coba. Kamu ikut saya keluar sebentar. Jangan tarik lagi. Baju saya hampir lepas. Saya lihat kamu di depan Lin He. Sangat ingin bajunya lepas. Tapi orangnya agak banyak. Saya tidak berani. Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah kita sahabat? Terbaik, Miu. Ini bukan salahku. Ini hanya salah Lin He. Terlalu memikat. Setiap wanita yang berinteraksi mendalam dengannya akan terjerumus padanya. Jadi waktu itu, saat saya menyuruhmu menggoda dia, kamu baru dengan cepat setuju. Ini katamu sendiri, jadi bukan salahku. Aduh, sudah. Jangan marah. Pikirkan, sebenarnya Lin He bersama saya juga menguntungkanmu. Coba pikir, selama Lin He bersama saya, tentu dia tidak mungkin bersama Zhou Mohan lagi. Dan kamu, sahabat baikku, bisa terus menemani di sisi Lin He. Kita bersaudari saya sekata, mengunci Lin He erat-erat di dalam dunia kelembutan kita. Benarkah begitu? Tentu saja, saya kan sahabat terbaikmu. Mana mungkin saya menipumu? Tapi bukankah ini menguntungkan Lin He sih? Bajingan serakah dan mesum. Aku tidak mau. Aduh.
Kalian sudah berunding ya? Lin Hei dan Miyu ada urusan nanti, jadi kita berdua saja yang jalan-jalan. Baik, begitu aku juga bisa memberi penjelasan pada kakak ipar. Aku juga tidak ada urusan. Aku ikut kalian. Bukannya tadi di luar kamu bilang tidak mau. Lin Hei itu orangnya serakah dan cabul, tanpa prinsip. Aku khawatir denganmu. Kamu adalah sahabat terbaikku. Tentu saja aku khawatir. Lin Hei, boleh kan? Aku sih tidak apa-apa. Kalian jalan-jalan, kenapa bawa aku ke toko pakaian pria? Bajumu terlalu usang. Jalan-jalan bersama kami berdua. Wanita, cantik, memalukan. Tidak memalukan kok, cukup cocok. Ayo pergi. Baik, aku pergi. Ada yang bisa saya bantu? Turunkan semua ini untuk dia coba. Dan ini juga. Turunkan semuanya untuk dia coba. Ini terlalu banyak. Disuruh coba ya, coba. Kenapa banyak alasan? Di ruang ganti tidak ada tempat untuk menaruh baju. Siapa yang mau bantu aku? Ambilkan. Aku saja. Dua wanita, ruang kamar pasangan terbatas. Kalian lebih baik masuk bergantian. Aku saja. Aku yang pergi. Siapa di antara kalian yang pacarnya pria itu? Aku adalah kencan butanya. Aku adalah tunangannya. Bersaing seperti ini tidak ada gunanya. Lebih baik kita masuk bersama. Masuk akal. Lin Hei, kami datang membantumu. Oh, Dasar tukang telanjang. Kenapa kau tidak pakai baju? tidak. Kalau aku tidak lepas baju, bagaimana aku bisa ganti? Aku sangka tubuhmu cukup berisi. Sudah, jangan bicara omong kosong. Tolong ambilkan bajuku dulu. Jangan buru-buru, Miyu. Kalau ada kesempatan, manfaatkanlah. Kesempatanmu juga akan habis dimanfaatkannya. Ya sudah kuduga. Lin Hei suka yang besar. Cepat ganti bajumu. Dan kau juga. Ikut aku berbalik. Hei, tolong ambilkan dulu untukku. Kenapa ada bau susu? Kamu cepat bangun. Maaf, permisi. Lin Hei, coba punyaku. Baunya lebih susu. Yang piau-piau, keluar kamu. Pak, bajumu sudah dibungkus. Mau bayar bagaimana? Pakai kartuku. Sebenarnya, pakai kartu siapa? Barangku. Lebih baik pakai kartuku. Pak. Butuh struknya. Tidak perlu. Hati-hati di jalan. Kirim pesan kalau sudah sampai. Lin Hei, karena kamu begitu khawatir dengan keselamatan kami. Lebih baik antar kami pulang saja. Aku beli beberapa stocking baru. Tolong lihatkan. Kakak iparku di rumah. Aku tidak bisa pulang terlalu malam. Sayang sekali, Dada. Piau-piau, kamu tunggu aku di parkiran dulu. Aku mau bicara dengan Lin Hei. Semangat. Katakan, apa yang mau kamu katakan? Hal hari ini, jangan dipikirkan berlebihan. Aku takut piau-piau tertipu olehmu. Makanya aku lakukan hal itu. Aku tahu. Apa kau tidak merasa kecewa? Kenapa harus kecewa? Sebenarnya, aku tidak benar-benar punya perasaan padamu. Aku tahu. Tapi sekarang kita sudah berpisah. Aku tidak peduli apakah kau punya perasaan padaku atau tidak. Sebenarnya, kalau kau minta maaf padaku, kita bisa memulai lagi. Tidak perlu. Sekarang kita berpisah. Saya rasa itu baik untuk semua orang. Lin dan kau. Sudah larut. Aku pergi dulu.
Bos, ini adalah data detail orang yang saya rekrut. Silakan Anda lihat. Bagus. Ada apa? Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja langsung. Bos, kita tidak punya mitra kerja. Dana di rekening tidak bisa mendukung pengembangan kecerdasan buatan merek Zizi. Bos, sebelumnya, Direktur Lee dari grup Miaohe berminat untuk memasuki industri IT. Saya rasa kerja sama dengan mereka adalah cara yang bagus. Kamu kok malah menyebut hal yang sensitif, Bos, dan Direktur Lee punya konflik. Bos, saya juga bisa menghubungi perusahaan lain. Tidak harus. Sudah diputuskan. Saya sendiri yang akan menemui Direktur Lee untuk berunding. Bukankah kamu sedang butuh uang? Aku bisa memberimu gaji jutaan per tahun, asalkan kamu setuju. Aku juga bisa berkencan denganmu. Mioxian, kamu benar-benar tidak perlu seperti ini. Apa sebenarnya yang harus kulakukan agar kamu mau kembali padaku? Bagaimana kalau kita hentikan saja? Aku tidak mau berhenti. Lin Hei, mengapa hatimu berubah? Sumiyu itu, apa kelebihannya? Kamu butuh uang? Bekerja sebagai petugas kebersihan? Dia tidak peduli, tapi hatimu tetap tertuju padanya. Presiden Direktur. Ada apa? Lin Hei datang. Apakah dia boleh masuk? Dia datang untuk apa? Tuan Lin tidak bilang. Persilakan dia masuk. Baik. Direktur Lee. Kamu datang untuk minta maaf? Berkali-kali berani menolakku. Aku tidak akan mudah memaafkanmu. Saya rasa Anda salah paham. Saya kesini kali ini. Ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Selain hal ini, saya tidak ingin membicarakan hal lain denganmu. Demi pekerjaan, saya tahan, Tuan Lee. Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya agar Anda tidak marah lagi. Duduklah di sini. Kenapa? Kamu seorang pria dewasa. Takut saya tidur denganmu? Apa yang Anda katakan? Saya percaya Tuan Lee. Anda pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Katakan, siapa yang lebih cantik, saya atau Sumiyu? Tentu saja tidak perlu ditanya. Pasti Anda yang lebih cantik. Kamu memang pandai bicara. Katakanlah, apa yang ingin kamu bicarakan dengan saya? Sebenarnya saya datang kali ini adalah untuk membicarakan urusan pekerjaan dengan Anda. Kenapa? Tahu, pekerjaan petugas kebersihan tidak mudah. Ingin hidup bergantung pada saya. Saya rasa Anda salah paham. Kali ini saya mewakili grup Longteng untuk membicarakan urusan pekerjaan dengan Anda. Perusahaan kalian hanya mengirim seorang petugas kebersihan untuk menegosiasi kerjasama dengan saya. Anda salah paham. Saya? Kamu tidak perlu menjelaskan. Saya juga tidak meremehkanmu. Hanya saja, perusahaan kalian benar-benar tidak bermoral. Demi perusahaan. Sudahlah. Salah paham ya sudah. Yang penting kerjasama bisa tercapai. Tuan Lee, saya tahu Anda baru-baru ini sangat tertarik dengan proyek IT. Hari ini saya sengaja membawa proyek terbaru perusahaan kami. Saya jamin, Anda pasti akan tertarik. Anda tidak ingin membicarakan proyek ini di siang hari, kan? Bukankah pekerjaan ini biasanya dibicarakan di siang hari? Saya tidak suka Anda datang ke rumah saya di malam hari untuk membicarakannya. Baiklah. Bisakah saya bertanya? Kira-kira jam berapa di malam hari? Jam 11 malam. Apakah itu tidak terlalu malam? Tidak. Justru pas. Bapak Lee. Silakan masuk. Bapak Lee, hari ini saya membawa proposal kami. Silakan dilihat. Membicarakan kerjasama, bagaimana bisa tidak minum anggur? Kebetulan di sini saya ada sebotol anggur merah yang bagus. Temani saya minum 1 gelas. Baik. Bapak Lee, saya menghormati Bapak dengan gelas ini. Bagaimana rasanya? Tidak buruk. Ini anggur yang bagus. Sebenarnya, anggur ini ada cara minum lain. Rasanya akan lebih kaya dan manis. Cara minum seperti apa?
Rasanya, apakah lebih manis? Pali, Anda sedang bermain api, tahu? Ya, saya tidak tahu apakah api ini ganas. Begitu api menyala, tidak bisa dikendalikan. Jadi Pak Li, lebih baik jangan main-main. Saya paling ahli memadamkan api, terutama kebakaran besar. Pak Ali, mari kita bicarakan urusan pekerjaan. Pekerjaan? Anda hanya tahu pekerjaan. Melayani saya lebih menguntungkan daripada membicarakan kerja sama ini. Maaf, saya bukan tipe orang seperti itu. Keluar. Pak Ali, jelas-jelas Anda yang bilang siang tadi. Saya datang malam ini untuk membicarakan pekerjaan. Saya memang berjanji pada Anda, tapi saya tidak berjanji untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Ingin menandatangani kontrak, bukan tidak bisa, tapi Anda harus setujui satu hal. Katakan. Bantu saya lepas stokingnya. Bapak Li, Anda membiarkan orang asing, apalagi seorang pria dewasa, melepas pakaian dalam Anda. Tidakkah Anda takut ini akan merusak reputasi Anda jika tersebar? Hanya kita yang tahu hal ini. Apakah Anda akan menyebarkannya? Lepaskan saja, maka kontrak akan ditandatangani. Bukankah ini yang selalu Anda inginkan? Bapak Li, bagaimana saya bisa melepasnya jika Anda seperti ini? Pelan kan? Saya sudah melepasnya untuk Anda. Katanya, pria paling suka stocking bekas pakai seperti ini. Anda tidak mengambilnya? Maaf, saya bukan orang mesum. Saya tidak membutuhkan hal seperti itu. Sekarang kita bisa membicarakan urusan pekerjaan, kan? Terima kasih, Bapak Li. Saya akan pergi dulu. Pergilah, pria brengsek. Miyu, Lin He sudah ganti nomor telepon. Kamu tahu? Ini nomor barunya. Aku minta lama sekali. Baru dia kasih. Cepat catat. Kenapa Piao-Piao tahu duluan dariku? Nomor teleponmu. Bukankah aku tunanganmu? Miyu, kamu sibuk apa? Telepon tidak diangkat, pesan juga tidak dibalas. Aku jadi harus menunggu. Lebih dari 1 jam, baru pulang. Miyu, aku sedang bicara denganmu. Boh, kenapa sudah pulang? Bukankah tiketnya besok lusa? Ada urusan mendadak, jadi pulang lebih awal. Pesan yang aku kirim, tidak kamu lihat? Bu, maaf, aku tidak melihat pesannya. Kerja di perusahaan, akhir-akhir ini banyak ya. Jangan terlalu capek. Beberapa hal. Serahkan saja pada Xiaolin. Ngomong-ngomong soal Xiaolin malam-malam begini, di rumah kok tidak kelihatan dia. Dia sudah pindah keluar. Kenapa tiba-tiba pindah? Apa kamu mengganggunya lagi? Kamu ini, dulu, aku susah payah membuat pria baik seperti Xiaolin tetap di sisimu. Apa?
Kamu yang menyuruhnya tinggal bersamaku. Kalau tidak, dengan sifatmu yang seperti ini, siapa yang bisa tahan? Tidak heran dulu dia pergi dengan begitu tegas. Ternyata aku selalu salah paham tentang dia, Ibu. Kenapa tidak bilang dari dulu? Xiaolin yang melarangku bicara. Dia khawatir kamu akan merasa terbebani. Anak ini sebenarnya ada masalah apa? Lin He. Sumiyu, bagaimana kamu bisa punya nomor ponsel baruku? Lin He, kita bertemu. Aku ada yang ingin dibicarakan. Apa yang mau dibicarakan? Kita sudah jelas sebelumnya. Menurutku tidak perlu. Oh, kamu tidak menemuiku. Aku akan mengejarmu. Baik, besok jam 10 pagi di kafe yang dulu. Lin He, tunggu aku. Apa yang ingin kamu katakan? Lin He, apakah kita benar-benar tidak bisa kembali bersama? Sumiyu, kalau kamu mencariku hari ini, masih membicarakan hal ini, menurutku di antara kita. Tidak perlu lagi dibicarakan. Masalahmu, ibuku sudah memberitahuku, dialah yang menempatkanmu di sisiku. Bukan kamu yang memaksa tinggal dengan alasan jasa menyelamatkan. Baik, aku mengerti. Hal yang dulu adalah salahku. Maafkan aku. Kembalilah, ya. Sumiyu, apakah kamu tidak mengerti? Cermin pecah tak bisa utuh lagi. Antara kita benar-benar tidak perlu lagi. Tapi aku tidak keberatan kamu punya wanita lain. Aku bisa merawatmu bersama mereka. Aku tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadimu. Kamu mau cari berapapun boleh. Baik itu Zomohan atau Piao Piao. Aku bisa bersama mereka menjadi pacarmu. Pertama, aku tidak suka seperti ini. Kedua, kamu juga tidak punya hak untuk memutuskan bagi orang lain. Baik itu temanmu atau sahabatmu. Kamu yang seperti sekarang ini membuatku merasa asing dan jijik. Bukan, aku hanya ingin bersamamu. Sudahlah, kurasa kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan ini. Lin He, jangan. Dasar kampret, kamu buta ya? Bukan, Nyonya. Jelas-jelas kamu yang menabrakku. Berani-beraninya kamu membantah. Minta maaf. Wanita ini berani-beraninya memukulku. Cepat minta maaf pada pacarku. Kalau tidak, Bukan cuma satu tamparan. Kalian siapa? Pantas memintaku minta maaf? Kalian tahu aku siapa? siapapun kamu, tidak ada yang boleh memukul pacarku di hadapanku. Bilang aku tidak pantas. Tahu grup Xuanjing? Suamiku adalah manajer departemen SDM di grup Xuanjing. Bagaimana masalah ini diselesaikan? Sekarang takut kan? Sekarang cepat. Berlutut minta maaf, lalu ganti ponsel model terbaruku. Logo ponselmu ini kabur? Kalau aku tidak salah tebak, ini dari Huaqiang Bay. 1.000 yuan bisa beli banyak. Kampungannya kampungan ponselku harga aslinya 38.000. Sekarang sudah habis terjual. Ada harga tapi tidak ada barang. Kalau begitu kamu pasti tertipu. Jangan omong kosong. Cepat berlutut, minta maaf. Cash dan bayar ganti rugi. Aku ulangi sekali lagi. Aku sama sekali tidak salah. Mengapa aku harus berlutut minta maaf padamu? Baik, tunggu sampai suamiku datang. Lihat kamu, masih berani keras kepala atau tidak? Halo, sayang, ada 2 orang yang menggangguku di sini. Di kafe sebelah kantormu. Baik. Suamiku segera datang, kalian selesai. Ahi, aku pasti akan memberikan penjelasan untuk hal ini. Penjelasan yang masuk akal. Jangan pergi ya. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Di antara kita benar-benar tidak mungkin. Kita hampir mati. Masih ada pikiran untuk bercumbu di sini. Diam kau. Siapa yang berani mengganggu istriku? Suamiku datang. Kalian pasti mati. Sayang, lihat. Mereka berdua menggangguku. Perempuan ini. Bahkan memukulku sakit sekali. Berani sekali, masih berani bertindak. Lihat nanti suami, bagaimana cara menghajar mereka. Kamu mau menghajar siapa? Kamu mau menghajar siapa? Direktur Su, kenapa kamu di sini? Sayang, perempuan ini masih berani bersikap arogan. Cepat, beri dia pelajaran yang baik. Salah kamu. Sayang,
Kenapa memukulku? Kamu tahu siapa dia? Dia kan cuma selir pria itu. Dia adalah presiden direktur perusahaan kita. Presiden direktur? Lalu kenapa dia bersikap rendah hati pada pria ini? Direktur So! Minta maaf pada pacarku. Cepat minta maaf pada tuan ini. Maaf, aku salah. Baik, aku tahu. Kamu dipecat. Salah kamu! Salah kamu! Aku pukul kamu sampai mati! Lin He, apa kita benar-benar tidak bisa memulai lagi? Aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Tidak mungkin di antara kita. Ku dengar kamu baru-baru ini bekerja di grup apa itu? Longteng Group. Sebagai petugas kebersihan, asalkan kamu kembali. Aku bisa memberikan semua saham Longjing Group kepadamu. Dari siapa kamu mendengar semua ini? Jangan pedulikan dari siapa aku mendengarnya. Kembalilah ya. Aku tidak ingin kamu menderita di luar. Aku tidak menderita. Lin He, jangan marah padaku lagi ya. Tidak masuk akal. Aku masih punya urusan. Aku pergi dulu. Lin He, aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan memulai lagi denganmu. Kenapa dia menghubungiku? Jangan-jangan produk kecerdasan buatan bermasalah. Ada apa, Direktur Joe? Menghubungi saya ada keperluan. Kenapa? Tidak ada keperluan, tidak boleh menghubungimu. Aku bahkan menganggapmu sebagai teman yang paling dekat. Kamu malah selama ini tidak menghubungiku. Bukan. Aku ini terlalu sibuk belakangan ini. Kamu mengambil alih Longteng Group kakakmu. Bagaimana kamu tahu Longteng Group milik kakakku? Identitasmu memang tersembunyi dengan baik, tapi masih meninggalkan beberapa jejak, tapi tenang saja. Selain aku, seluruh Tiancheng tidak ada yang bisa melacak identitasmu dan ada kabar baik lagi untukmu. Katakan, apa itu? Aku tahu siapa yang menyebabkan kecelakaan kakakmu. Apa yang kau katakan? Baik, aku akan segera menemuimu. Siapa sebenarnya? Jangan buru-buru. Duduk dulu. Aku akan jelaskan pelan-pelan. Pertama, aku ingin minta maaf padamu. Aku menyuruh orang menyelidikimu. Jadi aku baru tahu hal-hal tentangmu. Tidak apa-apa, aku bisa mengerti. Lagi pula ini adalah kerja sama pertama kita. Cepat katakan saja padaku, siapa pembunuhnya? Setelah aku tahu kamu adalah adik Lin Jing, aku menyelidiki kejadian tahun itu dan menemukan bahwa kecelakaan kakakmu waktu itu didalangi oleh 2 orang. Salah satunya adalah Fang Yuntao dari keluarga Fang. Mengajakmu bertemu sungguh tidak mudah. Dia. Kamu kenal dia? Pernah berbisnis sebelumnya. Dia bukan pengusaha yang baik. Siapa lagi? Yang lainnya adalah ayah Fang Yuntao, ketua grup perusahaan Fang. Ini adalah dokumen penyelidikan. Isinya detail. Pak Zhu, di dalam ruangan ini panas sekali. Kantor ini tidak menyalakan AC. Sepertinya memang agak panas. Pak Zhu, bolehkah saya menyalakan AC? Di mana remote controlnya? Ada di mejaku. Coba kamu cari sendiri. Meja. Ini. Ini juga tidak benar. Kok tidak ada anginnya? Pak Zhu, remote control ini apakah rusak? Pak Zhu, bagaimana kondisi kesehatan Anda? Anda baik-baik saja? Tuan Zhu, kita tidak boleh seperti ini. Tuan Zhu. Panggil aku Han. Baik Han, ini kantor. Ini tidak pantas. Tidak akan ada yang tahu. Apakah aku tidak menarik sama sekali?
Bukan itu. Tuan Cho, Anda sangat menarik. Hanya saja. Panggil aku Han. Baik. Han, aku... Presiden Direktur. Aku tidak melihat apa-apa. Kembali. Ada apa? Fang Yuntao dari grup Fang. Besok akan menemuimu untuk berunding. Baik, kamu keluar dulu. Menurutmu, untuk apa Fang Yuntao mencariku? Aku rasa dia mungkin ingin bekerja sama denganmu untuk melawan grup Longteng milikku. Bagaimana kamu tahu? Grup Longteng awalnya adalah grup yang hampir bangkrut. Tiba-tiba hidup kembali. Dengan orang yang hati-hati seperti Fang Yuntao. Pasti dia akan menyelidiki. Kurasa dia mungkin sudah menemukan beberapa informasi kami. Sekarang dia ingin bersekutu dengan seluruh Tianjin, perusahaan paling kuat, untuk melawan perusahaan saya. Setelah kupikir-pikir, sepertinya hanya di sini yang paling cocok. Jadi menurutmu, haruskah aku menolaknya? Justru menurutku, kamu harus menyetujuinya. Dia ingin mengguncang pasar saham grup Longtengmu. Kamu masih menyuruhku menyetujuinya? Benar. Kamu setuju. Aku akan membiarkan Fang Yuntao mengakuisisi grup Longteng sepenuhnya. Saat grup Fangnya telah menghabiskan semua dana likuid, barulah kita bersama-sama bertindak. Kita akan mengakuisisi grup Fang. Saat itulah, kita berikan pukulan mematikan padanya. Memang kamu? Aku akan segera melakukannya. Silakan. Fang Yuntao, aku pasti akan membuat keluarga Fang membayar dengan darah. Pak Fang, 35% saham grup Longteng telah diakuisisi oleh kita. Bagus. Terus tingkatkan upaya akuisisi. Gunakan semua dana yang tersedia. Baik. Lin He, tak kusangka kamu adalah adik Lin Jing. Tapi tidak apa. Segera, aku akan mengantarmu menemui Lin Jing. Pak Fang, semua dana yang bisa kami gunakan sudah sepenuhnya diinvestasikan ke pasar saham. Diperkirakan dalam 3 jam kami akan dapat mengakuisisi setengah saham grup Longteng. Baik. Perusahaan Anda telah diakuisisi. Pak Fang, buruk. Saham perusahaan kita juga sedang dibeli besar-besaran oleh pihak lain. Mereka sudah mengakuisisi setengah saham. Apa? Cepat hubungi CEO Zhou dari grup King Yun. Minta dia menyuntikkan dana. Tidak perlu lagi mencari. Kami sudah datang. Tuan Zhou, bukan Anda berjanji pada saya untuk bersama-sama menangani grup Longteng. Sekarang, giliran Anda untuk bertindak. Saya rasa Anda lebih baik menyerah saja. Tuan Zhou tidak akan bekerja sama dengan Anda. Lin He, kenapa kamu di sini? Tuan Zhou, apa sebenarnya yang terjadi? Sederhana saja. Saya hanya bekerja sama palsu dengan Anda. Mitra kerja sama saya yang sebenarnya adalah Lin He. Wanita licik. Berani-beraninya kamu menipuku. Itu salahmu sendiri. Sekarang grup Fangxi milikmu. 60% sahamnya ada di tanganku. Setelah ini, tidak akan ada lagi grup Fangxi di Tiancheng. Lin He, kamu benar-benar mengira dirimu menang. Kamu tahu mengapa dulu saya bertindak terhadap Lin Jing? Karena dia sendirian menghalangi jalan seluruh perusahaan di Tiancheng. Tidak ada yang ingin dia terus berjalan. Sekarang, kamu bekerja sama dengan wanita licik Zhou Mohan ini. Juga akan menghalangi jalan perusahaan Tiancheng lainnya. Tunggu saja, akan segera ada orang lain yang datang memberi pelajaran padamu. Itu tergantung kemampuan mereka. Sumiyu, kenapa kamu di sini? Kamu mengancam pacarku? Tentu saja saya harus datang memberi dukungan. Hari ini, grup Xuanjing kami dan grup Longteng membangun hubungan kerja sama yang erat. Siapapun yang berani bertindak terhadap grup Longteng berarti bermasalah dengan saya, Sumiyu. Cutian teknologi kami juga dengan grup Longteng membangun hubungan kerjasama. Grup Miao He kami juga demikian. Fang Yuntao, sekarang beberapa perusahaan besar Tiancheng. Semuanya ada di sini. Menurutmu, masih ada yang berani menantang grup Longteng? Mengapa bisa seperti ini? Seharusnya tidak seperti ini. Kau yang sengaja membuat kecelakaan itu tahun lalu, bukti kau membunuh kakakku. Sudah kuserahkan ke polisi. Kau dan ayahmu bersiap-siaplah menghabiskan sisa hidup di penjara.
Hancur. Semuanya sudah hancur. Tunggu, Lin He. Tunggu dulu. Lin He, tunggu dulu. Aku ada yang mau dibicarakan denganmu. Masih ada apa lagi yang ingin kau katakan? Aku tahu, sekarang kau tidak punya perasaan baik padaku. Tapi aku berharap kau bisa memberiku satu kesempatan untuk mencintaimu. Aku pasti akan mengubah semua keburukanku dan mencintaimu dengan sepenuh hati. Lin He, aku bisa bersama Miyu. Asal kau suka, kita bisa pergi ke rumahku. Tempat tidur di rumahku cukup besar, 3 orang pun bisa tidur. Sumiyu, Lin He sudah bilang dia tidak menyukaimu. Masih terus mengganggu, apa ada artinya? Dia pasti akan berubah pikiran nanti. Justru kamu tidak tahu malu. Seharian menggoda Lin He. Aku rasa yang tidak tahu malu adalah kamu. Dia mencintai Lin He sampai banyak kata mau berdua dengan sahabat bersamanya. Lin He, lihat mereka. Seharian cuma tahu bertengkar. Tidak seperti aku, hanya akan menyayangi kakak. Lepaskan tanganmu. Tidak mau lepas. Lepas. Kakak ipar, kenapa kamu datang? Ayo, pulang dengan kakak ipar. Tidak boleh. Lin He, aku tidak setuju. Kemari. Lin He. Milikku. Lin He. Lin He. Siapa yang mau menolongku? Ayo, ikut kakak ipar.